semuanya, welcome to my video. Aku Putri Yuliadisti dan kali ini aku ingin membahas tentang sesuatu yang menurutku penting banget nih, yaitu komunikasi asertif. Pernah nggak sih kalian merasa sulit buat menyampaikan pendapat? Atau merasa nggak enakan buat menyampaikan pendapat sendiri? Atau mungkin kalian pernah bingung gimana caranya bilang tidak dengan tegas tapi tetap sopan? Nah, kalau pernah, artinya kalian mungkin belum mengetahui mengenai komunikasi asertif ini. Tapi tenang aja, karena di video ini aku bakal kasih tahu kalian tentang apa sih komunikasi asertif, manfaatnya, dan gimana caranya menjadi komunikator yang asertif. So, stay tune sampai akhir ya! Oke, langsung aja kita bahas tentang komunikasi asertif. Sebenarnya, apa sih komunikasi asertif itu? Menurut VA Healthcare, komunikasi asertif adalah salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pendapat kita dengan cara yang membuat sudut pandang dan kebutuhan kita dimengerti dengan jelas oleh orang lain, tanpa kita menyepelekan pikiran, perasaan, atau pendapat mereka. Dari definisinya sendiri, kita bisa tahu kenapa komunikasi asertif adalah salah satu hal yang sangat penting. Salah satunya adalah supaya orang lain bisa mengerti dengan jelas apa sih yang kita rasain dan apa sih yang kita pikirin. Gampangnya, komunikasi asertif itu nggak pasif dan nggak agresif juga. Kita bisa tegas tapi tetap menghargai orang lain. Kalian pasti pernah dong ngalamin yang namanya komunikasi pasif ataupun agresif. Misalnya, saat diajak kerja kelompok tapi nggak enak buat nolak, jadinya kita diem dan ikut aja. Nah, ini termasuk komunikasi pasif. Sebaliknya, kalau kita langsung ngomel dan marah-marah saat ada sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, itu termasuk komunikasi agresif. Nah, komunikasi asertif ini nggak kayak gitu. Kita tetap bisa ngomong apa yang kita mau tanpa perlu ngerasa bersalah atau marah-marah. Misalnya kita bisa bilang, "Maaf, aku lagi sibuk, mungkin lain kali aja ya." Nah, singkatnya gini, asertif itu adalah gimana caranya kita menyampaikan pendapat dan perasaan kita secara terbuka dan jujur. Pantas, tapi tetap respect sama orang lain. Kunci dari asertif ini ya saling menghargai, yang pada akhirnya bisa ngasih jalan kenyamanan satu sama lain buat ngobrolin permasalahan dan mencari jalan tengah yang paling enak untuk kedua belah pihak. Karena kunci dari komunikasi ini adalah saling menghargai. Banyak keuntungan atau manfaat yang bisa didapatkan dari komunikasi asertif ini. Tapi aku bakal bahas 3 hal yang paling penting. Pertama, kita bisa menjadi partner yang baik dan hebat. Karena kita menyelesaikan sesuatu dengan saling menghargai. Sehingga pada akhirnya orang lain akan berlaku hal yang sama juga ke kita. Kedua, kita bisa bernegosiasi dan menghasilkan win-win solution. Ketika kita bernegosiasi, kita bisa menghasilkan solusi yang sama-sama untung untuk kedua belah pihak. Nggak cuma untung buat salah satu pihak aja. Ketiga, kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan gak akan menimbulkan miskom dengan orang di sekeliling kita. Kalau kita nggak asertif, sebenarnya ada banyak juga nih dampak negatifnya. Mungkin ini juga yang kamu rasain sebelum tahu ada komunikasi asertif ini. Apa aja sih dampaknya? Dampaknya bisa jadi kita bakal ngerasa frustasi, kecewa, putus asa. Kenapa? Ya karena lawan bicara kita tuh nggak ngerti apa yang mau kita sampaikan. Dan selain nggak ngerti, bisa juga nada dan kata-kata yang kita keluarin itu kata-kata yang cenderung nyakitin mereka. Dan nggak efektif juga. Dan ini bisa jadi bikin hubungan kita nggak baik. Sekarang, gimana caranya supaya kita bisa menjadi komunikator yang asertif? Pertama,
Kita perlu cari tahu dan identifikasi batasan-batasan nyaman untuk diri sendiri dan orang lain. Kita harus memulai dengan diri sendiri dan mulai mencari tahu batasan-batasan apa sih yang bakal membuat diri kita merasa nyaman atau nggak nyaman. Kita tuh nyamannya digimanain sih kalau ngobrol sama orang. Kita tuh nggak nyamannya digimanain sih kalau lagi ngobrol juga. Kita perlu paham ini dulu buat diri kita sendiri, sebelum nanti kita mengkomunikasikannya dengan orang lain. Kalau yang diri sendiri udah selesai, kita juga bisa mulai cari tahu, kira-kira kalau orang lain nyamannya digimanain. Kalau kita udah ngerti batasan dari kedua belah pihak, ini akan memudahkan kita dalam mengkomunikasikan yang kita rasakan atau pendapat kita. Kedua, mulailah mengkomunikasikan hal yang meresahkan. Saat komunikasi ini, ingat untuk mengkomunikasikannya dengan menggambarkan fakta atau keadaan nyata yang ada, dan kita juga bisa kurangin untuk bersifat judgmental ke orang lain. Kita bisa menggunakan I statement, yaitu penggunaan saya atau aku sebagai objek utama dalam pernyataan, sehingga akan membuat kita lebih fokus pada apa yang kita rasakan dan pendapat yang ingin kita sampaikan. Jadi, fokus ke aku dibandingkan ke kamu. Kenapa kata aku atau saya lebih bagus daripada kata kamu? Karena kalau kita menggunakan kata kamu sebagai objek atau subjek dalam perbincangan, fokusnya jadi ke kesalahan lawan bicara kita. Ini lebih baik dihindari, karena tujuannya kan bukan buat ngejudge atau mengevaluasi lawan bicara, tapi lebih ke kita menyampaikan perasaan kita, supaya orang lain ngerti. Jadi, dibandingkan fokus pada kesalahan sebelumnya yang dilakukan oleh orang itu, mendingan kita fokus sama perasaan kita atas kelakuan dia sebelumnya. Misalnya nih ya, kita mengatakan, aku tuh kurang suka kalau kamu telat datang, karena itu bikin aku kesal. Ini lebih bagus dibandingkan misalnya, kamu tuh kenapa sih telat mulu? Beda kan? Jadi, ayo lebih fokus ke aku dibandingkan ke kamu. Ketiga, selain ngasih tahu secara asertif hal yang kita nggak suka, jangan lupa juga untuk ngasih apresiasi kalau orang ngelakuin perilaku yang kita suka. Misal nih, kalau orang habis dengerin curhat kita dengan baik, ya kita bisa apresiasi dia dengan bilang terima kasih. Bisa juga kita kasih hadiah-hadiah kecil ke orang yang kita apresiasi itu. Emang sih kedengarannya sederhana, tapi ini juga biar orang tuh tahu gitu, oh yang kita suka tuh yang ini, atau yang kita nggak suka tuh yang ini. Ketika orang udah tahu apa yang kita nggak suka dan kita suka, maka dalam jangka panjang, orang juga akan memperlakukan kita sesuai dengan keinginan kita. Meskipun simple, tapi emang nggak semudah itu. Makanya emang harus kita biasakan sejak dini untuk gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu dia pembahasan tentang komunikasi asertif. Ingat, dengan komunikasi asertif, kamu bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan efektif. Lalu, konsep asertif ini juga sebenarnya bisa berguna bukan cuma buat mengkomunikasikan agar di-treat yang baik oleh orang lain, tapi jauh lebih dari itu. Berbagai riset udah ngebuktiin bahwa komunikasi asertif itu berhubungan dengan banyak banget manfaat. Yang hubungannya itu bukan cuma komunikasi doang, tapi juga sama tingkat kesehatan mental dan banyak banget lah hal yang aspeknya jadi lebih baik lagi setelah kita menerapkan komunikasi asertif ini. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini, dan juga tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pengalamanmu tentang komunikasi asertif. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.